kita bersyukur Tuhan terus menyertai kita. Kita boleh berada di bulan Februari di minggu yang kedua. Dan hari ini saya akan mendasari kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian dengan mengambil sebuah tema berhentilah dari kebiasaan mengasihi dunia atau jangan mengasihi dunia. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita membaca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Ini lanjutan khotbah saya yang berseri di tahun yang lalu. Tahun yang lalu seingat saya bulan September, Oktober saya berkhotbah di ibadah malam dengan 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Minggu berikutnya, bulan berikutnya saya khotbah di 1 Yohanes pasal yang kedua di ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu di khotbah pagi bulan November dan bulan Desember saya khotbah seterusnya di pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu ayat 7 sampai dengan ayatnya yang 11. Dan hari ini kita akan belajar di 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 17. Mari kita melihat di Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita sekalian untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan lalu melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku yang kekasih, ada sebuah eksperimen yang kalau saudara pernah dengar, saya kira kita semua mungkin hampir semua pernah dengar tentang eksperimen objeknya katak, saudara. Eksperimen katak ini kalau ditaruh di air yang mendidih, di sebuah panci air yang mendidih, katak itu tetap hidup, saudara. Kenapa? Karena waktu dia ditaruh di air yang mendidih, dia masuk di air mendidih langsung melompat, saudara. Tapi anehnya kalau katak itu, saudara, ditaruh di panci yang isinya airnya dingin, lalu kemudian pelan-pelan dia dipanaskan, saudara. Pelan-pelan dia dipanaskan, lalu sampai mendidih. Katak itu tidak bergerak dan dia tidak melompat, saudara. Akibatnya apa, saudara? Dia mati di dalam panci itu. Saudaraku yang kekasih, apa yang mau saya gambarkan dari eksperimen katak ini? Rupa-rupanya katak itu, saudara, waktu air dingin itu, lalu kemudian dipanaskan pelan-pelan air itu panas, suhunya mulai naik. Katak itu mengikuti suhu yang mulai naik itu. Jadi dia mengeluarkan energi untuk mengikuti suhu di air itu. Dan dia tidak sadar bahwa air itu akan mendidih dan kemudian dia akan mati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita tidak sadar, lalu kemudian kita seperti katak itu.
pelan-pelan kita mati karena kita tidak sadar kita sudah mengikuti dunia ini. Saudara-saudara di dalam Tuhan, manusia, saya dan saudara ini adalah orang yang berdosa. Dunia sudah jatuh dalam dosa, lantas kita ini adalah orang yang sudah berdosa. Dan manusia yang sudah berdosa ini, saya dan saudara, seringkali kita tidak sadar, lalu kita tidak mampu keluar. Kita tidak mampu seperti katak itu melompat dari bahaya yang mengancamnya, yang mengancam kita. Sehingga saya dan saudara, manusia pada dasarnya menuju pada kebinasaan. Menuju pada sebuah kefatalan hidup. Apa itu kefatalan hidup? Yaitu hukuman yang kekal di neraka. Seringkali kita seperti itu, saudara. Kita tidak sadar seperti katak, lalu kita menuju pada kefatalan hidup. Sebuah bahaya hidup dalam hidup saya dan saudara, hidup dalam neraka. Saudara-saudara, Alkitab menjelaskan kepada saya dan saudara, menjelaskan kepada kita bahwa kita yang berdosa ini, saya dan saudara, yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah diangkat oleh Yesus Kristus sebagai anaknya, kita sudah ditebus. Seharusnya saya dan saudara ini sebagai orang percaya kita harus peka. Peka terhadap situasi dunia ini. Peka terhadap dunia ini, saudara. Saudaraku yang kekasih, kenapa saudara? Karena kita ini dimampukan oleh Tuhan untuk menghindari bahaya. Kita orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah ditebus, waktu ada bahaya seharusnya kita bisa keluar, kita bisa melompat dari bahaya itu. Karena kenapa? Karena saya dan saudara itu orang yang percaya, yang pasti dimampukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menghindari bahaya itu. Saudara, bahaya seringkali mengintai saya dan saudara. Bahaya seringkali menggoda kita, lalu mau menjatuhkan saya dan saudara. Itu sebabnya sebagai orang percaya, sekali lagi, kita dimampukan oleh Tuhan untuk merespon dengan benar. Kita dimampukan oleh Tuhan untuk bereaksi dengan benar supaya kita terhindar dari bahaya itu. Saudara, bahaya itu bisa bermacam-macam. Kecenderungan kita berbohong itu adalah bahaya. Kecenderungan kita marah berlebihan, tidak terkontrol, itu bahaya dalam hidup saya dan saudara. Kecenderungan kita hedon, itu juga bahaya dalam diri saya dan saudara. Dan seringkali bahaya-bahaya itu kita tidak sadari. Lalu kemudian bisa membinasakan saya dan saudara. Jikalau saya dan saudara sebagai orang yang percaya, yang dipimpin oleh Tuhan, mungkin ada bahaya dalam hidup saya dan saudara. Tetapi saya dan saudara bisa menghindari bahaya itu. Khususnya bahaya-bahaya yang saya bilang tadi, bahaya-bahaya rohani. Ada begitu banyak bahaya-bahaya rohani yang seringkali menjerumuskan saya dan saudara. Dan Tuhan menghendaki saya dan saudara, Tuhan menghendaki kita. Supaya apa? Supaya kita berhenti dari kebiasaan mengasihi dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Kata firman Tuhan, jangan kita mencintai dunia ini. Saudara, kalimat jangan mengasihi dunia, itu artinya jangan kita fokus pada dunia ini. Kalimat jangan mengasihi dunia, itu artinya jangan kita mementingkan hal-hal dunia. Saudara, kata dunia di sini berbeda dengan kata dunia yang disebutkan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 di mana Yesus bilang, aku datang untuk mengasihi manusia. Mengasihi dunia ini, saudara. Itu sangat berbeda, saudara. Yesus datang mengasihi dunia di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu menunjukkan terhadap orang-orang yang berdosa yang perlu diinjili supaya mereka bertobat. Tetapi kata dunia dan apa yang ada di dalam yang telah kita baca dari teks 1 Yohanes pasal 2 ini menunjukkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan keinginan kita. Keinginan daging kita, keinginan mata kita yang seringkali mata kita ini tidak puas terhadap berkat-berkat Tuhan. Seringkali kita juga masih punya keangkuhan hidup, kita mencari popularitas manusia. Hal-hal seperti itulah yang dimaksud kata dunia di sini. Lalu pertanyaannya bagi saya dan saudara, mengapa Tuhan menghendaki supaya saya dan saudara jangan mengasihi dunia? Tentunya ada alasannya.
Dan alasan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ada 3 alasan mengapa Tuhan menghendaki saya dan saudara supaya kita jangan mengasihi dunia ini. Supaya kita berhenti dari kebiasaan cinta akan dunia ini. Apa saja alasan yang Tuhan beri, yang Tuhan hendaki supaya kita tidak mengasihi dunia ini. Yang pertama saudara, mari kita perhatikan di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14. Hal yang pertama saudaraku yang kekasih, mengapa Tuhan melarang kita, Tuhan menghendaki kita supaya kita tidak mengasihi dunia ini. Yang pertama, karena hal itu tidak sesuai dengan keberadaan saya dan saudara, keberadaan kita orang percaya, eksistensi saya dan saudara, eksistensi kita, jati diri kita, identitas kita sebagai orang percaya. Karena hal-hal itu tidak sesuai dengan keberadaan kita sebagai orang yang percaya. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, lalu kemudian diulang lagi di ayat yang ke-14. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Lalu ayat 14 diulang lagi seperti yang tertulis di ayat 12 dan ayat yang ke-13. Saudaraku yang kekasih, di bagian ini saudara kita menemukan ada istilah anak-anak. Lalu kemudian ada istilah bapak-bapak, lalu kemudian ada istilah orang muda. Ada begitu banyak penafsiran tentang kata-kata ini saudara. Tetapi saya sangat setuju dengan penafsiran bahwa apa yang disebutkan Yohanes tentang anak-anak, bapak-bapak, dan orang-orang muda ini adalah keseluruhan dari kita orang percaya, orang Kristen. Orang Kristen itu, orang percaya itu keberadaannya adalah orang yang sudah diampuni dosanya. Orang Kristen, orang percaya saya dan saudara bukan cuma kita sudah diampuni dosanya, tapi kita mengenal Allah. Lalu kemudian kita juga mengalahkan yang jahat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di bagian ini saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat maka kita akan menemukan di sana bahwa seharusnya orang yang percaya sejati itu, orang Kristen itu yang memiliki identitas orang Kristen itu, seharusnya dia tidak mengasihi dunia yang berdosa ini. Berdasarkan apa? Kedagingan, keangkuhan hidup, keinginan mata jasmani kita. Saudara, perhatikan dengan baik-baik kata mengenal yang dikenakan pada bapak-bapak. Kata mengenal itu diambil dari bahasa aslinya ginosko. Ginosko itu artinya pengenalan yang intim antara suami istri yang sah. Jadi ginosko itu artinya pengenalan yang intim antara suami istri yang sah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana suami istri yang sah itu? Tentu luar dalamnya suami pasti tahu istri, istri tahu pasti suami. Apalagi kalau sudah menikah, sudah intim luar biasa, sudah sangat dekat sekali. Saudaraku seperti itulah yang digambarkan kata mengenal ginosko itu. Saudaraku yang kekasih, dengan mengingatkan kebenaran ini saudara, Rasul Yohanes ingin menekankan. Supaya apa? Supaya kita ini, supaya saya dan saudara menjauhi keinginan hati atau kebiasaan untuk hidup seperti orang dunia. Karena kenapa saudara? Karena itu tidak sesuai dengan keberadaan saya dan saudara sebagai orang percaya. Saudaraku yang kekasih, saya dan saudara ini dalam bagian Alkitab tertentu disebut mempelai Kristus, wanitanya Kristus. Saudara, ketika di perjanjian lama, umat Israel itu selalu disebut kekasih Tuhan. Orang Israel itu selalu disebut kekasih Tuhan, kekasihku yang kulindungi, kekasihku yang kujaga, kekasihku yang kuberi makan. Kata-kata kekasihku itu seringkali dialamatkan kepada umat Tuhan pada waktu perjanjian lama. Lantas di perjanjian baru, saya dan saudara yang percaya Kristus, saya dan saudara disebut mempelai Kristus. Tentunya saudaraku dalam hubungan suami istri atau taruhlah orang berpacaran. Saya katakan orang berpacaran atau mungkin saudara yang belum punya pacar atau belum menikah, saudara bisa bayangkan seperti ini saudara. Suami istri atau orang yang berpacaran di kamarnya saudara,
yang dia taruh itu, suami atau istri, di kamarnya itu dia taruh foto mantannya. Bagaimana perasaan suami atau istri itu kalau suaminya atau istrinya taruh foto mantannya di meja rumahnya? Saya kira saudara, pasti suami atau istri itu waktu dia lihat ada foto mantan di situ, pasti dia cemburu. Betul saudara? Betul tidak? Kalau yang tidak cemburu itu pasti sakit. Karena pasti tidak mungkin tidak saudara. Manusia pasti cemburu. Nah seperti itulah Tuhan, kita ini mempelai Kristus. Wanitanya Tuhan, wanitanya Kristus. Betapa sakit hatinya Tuhan ketika kita lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan keberadaan kita, keberadaan saya dan saudara sebagai orang yang sudah menikah atau berpacaran, apalagi secara rohani, kita adalah mempelai Kristus. Disebutkan di sana, kita ini orang yang sudah diampuni dosanya. Kita ini orang yang mengenal Allah. Kita ini orang yang sudah mengalahkan yang jahat, kata firman Tuhan. Keberadaan saya dan saudara seperti itu. Orang Kristen sejati harusnya seperti itu. Orang Kristen yang punya eksistensi jati diri harusnya seperti itu. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, kita harus hidup sesuai dengan keberadaan. Kenapa saudara? Tuhan mau saya dan saudara, Tuhan hendaki saya dan saudara itu jangan mengasihi dunia. Karena alasannya ini yang pertama. Karena saya dan saudara, keberadaan saya dan saudara, eksistensi saya dan saudara, identitas saya dan saudara adalah anak Tuhan yang kita ini sudah diampuni dosanya. Kita ini orang yang mengenal Allah. Kita ini orang yang sudah mengalahkan yang jahat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Adakah di antara saya dan saudara hari ini, sore ini, yang masih tidak hidup sesuai dengan keberadaan kita sebagai orang yang percaya? Saya mengajak kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, kita mohon kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya saya dan saudara bertobat, lalu kita memperbaharui hidup kita. Itu hal yang pertama. Alasan yang pertama, kenapa Tuhan menghendaki saya dan saudara jangan mengasihi dunia. Berhenti dari kebiasaan mengasihi dunia. Alasan yang kedua, saudaraku yang kekasih. Alasan mengapa Tuhan menghendaki orang percaya jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Karena yang kedua, jikalau saya dan saudara mengasihi dunia ini, maka kasih kepada Bapa, kepada Allah akan hilang. Saudara, kita perhatikan ayat 15 bagian B. Apa yang disebutkan di sana? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi yang kedua saudaraku, alasannya adalah kalau saya dan saudara mengasihi dunia, maka kasih kepada Allah akan hilang. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 24. Tolong dibuka Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, kata Tuhan Yesus ini, seorang pun tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kenapa Yesus berkata demikian saudara? Karena di latar belakangi zaman dahulu, budak. Budak itu kalau dia sudah dibayar oleh tuannya, maka dia tidak boleh mengabdi kepada tuan yang lain. Dia milik sepenuhnya tuannya. Dan dia tidak boleh bekerja di tuan yang lain. Kalaupun ada budak yang begitu zaman itu, dia tidak mungkin bisa mengasihi kedua-duanya. Pasti yang satu dia benci. Itulah latar belakang kenapa Tuhan Yesus menyebutkan bahwa tidak mungkin orang bisa mengabdi pada dua tuan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12 sampai 17 ini. Ditekankan di sana bahwa kalau saya dan saudara ini mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya,
maka kasih kepada Allah itu akan hilang. Kasih kepada dunia, itu bisa kita sebut juga seperti berhala-berhala dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita lebih mencintai pekerjaan kita, kalau kita lebih mengasihi hobi kita, kalau kita lebih mengasihi keluarga kita daripada Tuhan. Mungkin seperti itulah yang dimaksud di sini. Bahwa kasih kepada dunia itu juga mungkin adalah berhala-berhala dalam hidup saya dan saudara. Saudara, mungkin saudara berkata, kita ini kan tidak menyembah patung seperti orang di perjanjian lama. Orang di perjanjian lama itu bodoh. Kenapa bodoh saudara? Mereka bikin patung itu mereka bikin. Lalu patung yang mereka bikin itu mereka sembah. Lalu patung yang mereka bikin itu mereka minta pertolongan dari patung yang mereka buat itu. Menurut kita tidak logis ya. Tidak masuk di akal, sudah buat patung. Lalu patung itu disembah, lalu minta pertolongan pada patung itu. Sepertinya tidak masuk di akal dan itu lelucon bagi kita. Tapi saudaraku yang kekasih, tanpa kita sadari. Saya dan saudara seperti orang di perjanjian lama itu. Saudaraku yang kekasih, ada begitu banyak keinginan-keinginan dunia yang mencengkram hati saya dan saudara. Ada begitu banyak hal-hal di dunia ini yang menawan hati kita. Lalu kita terikut darinya sehingga tempat yang harusnya Tuhan tempati dalam hati kita itu ditempati oleh hal-hal dunia itu. Itulah berhala masa kini. Berhala yang seringkali menjauhkan saya dari Tuhan. Menjauhkan kita semua dari Tuhan. Saudara, kita lebih mencintai keinginan-keinginan dunia daripada mencintai Allah. Saudara, 10 perintah Allah saudara. Kenapa 10 perintah Allah itu pada ayat 1 bagian yang pertama dan yang kedua itu sangat menekankan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu sujud menyembahnya dan bla bla seterusnya. Saudara, mungkin kita tidak membunuh. Mungkin kita tidak berzina. Mungkin kita tidak mencuri. Tapi semua orang hampir pada umumnya jatuh pada dosa yang pertama dan yang kedua ini. Penyembahan berhala. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal yang dilakukan oleh orang menjurus pada pelanggaran dari hukum perintah yang pertama dan yang kedua ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Calvin seorang teolog bapak gereja dulu bilang begini. Bapak reformator, hati manusia adalah pabrik berhala. Hati kita ini adalah pabrik berhala saudara. Seringkali keinginan-keinginan duniawi itu bercokol di dalamnya. Lalu kemudian seorang teolog zaman sekarang ini, Timothy Keller bilang begini. Berhala-berhala adalah segala sesuatu yang kita pikir kita tidak bisa hidup tanpanya. Padahal segala sukacita yang dunia ini berikan tidak bisa memuaskan kita. Segala sesuatu yang menguasai hati dan pikiran kita lebih dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita cari melebihi Tuhan adalah berhala dalam hati kita. Seperti yang saya bilang tadi, bentuknya bisa keluarga kita. Bentuknya bisa istri kita. Bentuknya bisa suami kita. Bentuknya bisa hobi kita, karir kita, pekerjaan kita, keinginan-keinginan kita yang lain. Keinginan untuk popularitas, keinginan dianggap orang supaya kita ini orang yang hebat. Keinginan-keinginan seperti itu seringkali bercokol dan itu berhala dalam hidup saya dan saudara. Dan Tuhan menentang jangan mengasihi dunia karena alasannya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengasihi dunia maka kasih akan Bapa akan hilang dalam hidup saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, satu-satunya cara saya khotbah bulan Januari di ibadah raya 1 dan 2. Satu-satunya cara untuk mengalahkan berhala dalam hati kita adalah menjadikan Yesus sebagai yang terbesar, sebagai hasrat yang terbesar dalam hidup saya dan saudara. Lalu menjadikan firman Tuhan ini bagian dari kehidupan saya dan saudara. Kita renungkan setiap waktu, kita baca setiap waktu. Satu kali saya dengar sebuah kesaksian dari seorang pengkhotbah. Dia punya teman di Jakarta, itu orang yang pengusaha. Dia bilang pengusaha sukses, tapi hidupnya tidak sesuai dengan jati dirinya sebagai orang Kristen. Dia tipu sana, tipu sini, lalu dia suka main judi, minum-minum, main perempuan saudara. Tapi satu kali dia bertobat cinta Tuhan.
dia mengasihi Tuhan. Dan dia ikut ke gereja, dia rajin ke gereja, dia melayani Tuhan. Lalu sang pengkhotbah ini dekati dia, pernah bertanya ke dia, kamu kan bekas dari ini. Lalu saya percaya kalau kamu masih ada keinginan-keinginan untuk kembali ke duniamu yang seperti dulu. Dia cerita kepada pengkhotbah itu, betul ada keinginan, seringkali muncul keinginan-keinginan dalam hati saya untuk kembali ke dunia saya seperti yang lalu. Tapi saya coba lawan itu dengan apa? Saya baca firman Tuhan. Saya renungkan firman Tuhan. Saya ke persekutuan-persekutuan. Kalaupun tidak sempat saya ke persekutuan, saya telepon teman-teman saya yang rohani untuk bersama-sama kita bercerita, ngobrol, supaya saya terhindar dari kebiasaan-kebiasaan dunia itu. Bagaimana caranya supaya saya dan saudara bisa mengalahkan berhala-berhala itu? Caranya adalah miliki hasrat yang luar biasa, hasrat yang tinggi, hasrat yang besar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Melampaui semua hasrat-hasrat yang lainnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus menggantikan kecenderungan kita atau kebiasaan untuk mengasihi dunia ini dengan menggantikannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan kasih Allah. Yang ketiga dan yang terakhir, apa yang dapat kita pelajari dari kehendak Tuhan bagi saya dan saudara, orang yang percaya kepada Dia? Yang ketiga, berdasarkan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan 17 ini. Alasan mengapa Tuhan menghendaki orang percaya agar jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya ini adalah karena dunia ini sedang lenyap. Coba kita perhatikan ayat yang ke-17. Ayat 17 bilang begini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, saya dan saudara ini adalah manusia. Dan setiap manusia itu pasti punya keinginan-keinginan. Adakah di antara saya dan saudara yang hadir ini tidak punya keinginan? Tidak mungkin saudara. Kita semua punya keinginan. Allah menciptakan saya dan saudara ini sebagai makhluk yang berpribadi. Kita punya perasaan, kita punya kehendak, kita punya pikiran saudara. Jadi saya dan saudara ini pasti memiliki keinginan. Memiliki keinginan pada dirinya itu tidak keliru saudara. Tidak salah kalau kita punya keinginan. Bahkan seringkali kita tidak terelakkan dengan keinginan-keinginan kita. Tapi yang jadi masalah saudara, ketika objek keinginan kita itu dan motivasi di baliknya itu yang menjadi masalahnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang kita ingini? Lalu mengapa kita mengingini barang itu atau sesuatu itu? Seberapa besar kita menginginkannya? Itu harus menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus muncul dalam diri saya dan saudara. Jika yang kita inginkan itu keliru dan kita begitu menginginkannya, ingat kita sedang membawa diri kita ke dalam masalah. Saudara, banyak kan begitu kita. Waktu kita masuk di toko, kita lihat ada barang. Seharusnya itu bukan kebutuhan kita, tapi keinginan kita kuat untuk mau ambil itu barang. Seringkali kita dikalahkan oleh keinginan kita. Bukan menjadi kebutuhan, tapi menjadi keinginan kita. Saudaraku yang kekasih, banyak orang bukan hanya membiarkan, tetapi dia seringkali menyuburkan berbagai macam keinginan. Mereka bukan hanya tidak mewaspadai keinginan, tetapi justru melayani keinginan-keinginan itu. Ingat saudara, dunia kita ini ada dalam situasi yang menurut pakar-pakar ekonomi gelap. Kalau kita mengikuti keinginan kita, hati-hati, bisa menjadi bermasalah dalam hidup saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, ada kan slogan begini bilang, ikuti apa kata hatimu. Menurut saya slogan itu jangan kita pakai saudara. Seringkali keinginan hati kita ini kan sudah berdosa. Kita ini orang berdosa. Hati kita ini tercemar oleh dosa. Lalu kita bilang ikuti apa kata hatimu. Hati kita ini punya keinginan-keinginan dan seringkali keinginan itu menjerumuskan saya dan saudara. Saudara, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup itu bukan hanya berhubungan dengan dosa. Tetapi semuanya itu firman Tuhan bilang akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Coba kita lihat 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-31. Mungkin ada catatan saya yang tadi, 1 Korintus pasal 7 ayat 31. Ini dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca. Kalau kita baca yang 1 Korintus pasal 7 ayat terjemahan baru, kayaknya seringkali agak kita kurang mengerti. Di sini mungkin lebih mengerti. Coba kita lihat di terjemahan Alkitab mudah dibaca. Coba yang tadi Alkitab mudah dibaca. Dibilang begini, orang yang biasa menggunakan barang-barang dari dunia harus hidup seolah-olah barang-barang itu tidak ada. Itu tidak berguna baginya. Kamu harus hidup seperti itu karena dunia ini akan segera lenyap. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang-orang yang biasa menggunakan barang-barang dari dunia ini harus hidup seolah-olah barang-barang itu tidak berguna baginya. Kita harus hidup seolah-olah barang itu tidak berguna, seolah-olah. Kenapa saudara? Kita harus hidup seperti itu karena dunia ini akan segera lenyap. Saudara, seolah-olah barang itu tidak berguna, itu artinya barang-barang itu bukan sumber kebahagiaan. Barang-barang itu bukan jaminan keamanan hidup saya dan saudara. Kita harus mengerti dan kita harus paham itu, saudara. Jangan kita menganggap barang-barang itu segala-galanya, popularitas itu segala-galanya. Lalu kita menaruh hati kita pada hal-hal yang demikian. Saudara, firman Tuhan bilang dunia akan lenyap. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu ayat itu dilanjutkan dengan kalimat, kamu harus hidup seperti itu. Karena dunia ini akan segera lenyap. Jadi saya dan saudara, Tuhan kehendaki supaya saya dan saudara itu, saudaraku yang kekasih, tidak mementingkan, tidak fokus kepada barang-barang yang sifatnya sementara itu. Seringkali kan orang fokus pada barang-barang seperti itu. Hidupnya dicurahkan untuk semuanya, seluruhnya. Hanya untuk itu, di pikirannya, di hatinya hanya untuk itu. Saudara, Alkitab bilang begini kepada saya dan saudara. Kenapa Tuhan melarang kita? Jangan mengasihi dunia. Karena dunia ini akan segera lenyap. Saudara, kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Di sana disebutkan begini. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, Musa menyadari bahwa kesenangan dosa, hidup di istana Firaun, hidup di istana itu enak, saudara. Bagi orang-orang yang hidup di istana itu pasti enak hidup di istana. Meskipun hidupnya enak, bergelimang dengan keenakan hidup. Tetapi karena itu bersangkut paut dengan dosa, itu akan lenyap. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah karena ia menganggap penderitaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab yang dipandangnya itu diarahkan pada upah. Kristus yang dipandangnya, dia mengarahkan hidupnya pada upah yang menantinya. Saudaraku yang kekasih, saya dan saudara dalam hidup ini seringkali diperhadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama menyenangkan yang bersangkut paut dengan dosa, yang menyenangkan daging kita, yang satunya pada mulanya kita ditawarkan, mungkin tidak enak bagi kita. Mungkin tidak menyenangkan bagi daging kita. Tapi karena itu bersangkut paut dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara diperhadapkan dengan dua pilihan ini, yang satunya mungkin enak bagi kita, yang satunya mungkin tidak enak bagi saya dan saudara. Kalau saudara diperhadapkan pada dua pilihan ini, maka pilihlah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun mungkin pada mulanya tidak mengenakan bagi saya dan saudara. Meskipun tidak enak bagi saya dan saudara. Tetapi ingat, ujungnya pasti pada kesenangan yang sejati. Ujungnya pasti pada kesenangan sukacita yang sejati. Saudara, dalam dunia yang sementara ini saja,
Saya dan saudara berpikir kalau kita mau beli barang atau kita ingin pakai sesuatu, kita ingin barang itu tahan lama. Kita ingin sesuatu yang kita punya itu memiliki daya tahan yang cukup lama. Dalam dunia yang sementara ini, kita selalu memilih hal-hal yang seperti itu. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, prinsip firman Tuhan, marilah kita memilih hal-hal yang bernilai kekal. Untuk selama-lamanya, yang bukan berhubungan dengan dosa yang sementara di dunia ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita memilih untuk mengasihi Tuhan dibanding kita mengasihi dunia ini. Ini mengapa Tuhan menghendaki saya dan saudara. Ini mengapa alasan Tuhan menghendaki saya dan saudara untuk jangan kita mengasihi dunia. Karena dunia ini akan lenyap. Saudara, 2023 ini perang Ukraina Rusia belum berakhir. Saya bilang mungkin kemungkinan akan ada perang dunia ketiga. Kemungkinan. Karena negara-negara di bawah Amerika itu juga ikut campur. Dan itu bagi Rusia itu sangat-sangat tidak enak bagi mereka. Dan kemungkinan prediksi-prediksi akan ada perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga pecah, gejolak ekonomi akan menggila luar biasa. Lalu kemudian kita lihat gempa-gempa mulai meningkat intensitasnya. Ini merupakan tanda-tanda dunia akan segera lenyap. Kalau kita bermain-main dengan hidup saya dan saudara, kita lebih mengasihi dunia ini daripada mengasihi Tuhan. Maka itu menjadi bahaya dalam hidup saya dan saudara. Biarlah ini menjadi perenungan kita sore hari ini. Menjadi perenungan saya dan saudara supaya kita lebih mengasihi Tuhan.